Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita semua akan berdiskusi membahas skenario A yang berjudul malaria bersama kakak dan juga Kak Ica. Dengan analisis masalah yang pertama, Tuan Andi usia 35 tahun datang ke dokter dengan keluhan demam kurang lebih 4 hari yang lalu. Kemudian keluhan demam itu hilang timbul, paling tinggi pada sore hari dan kembali normal pada pagi hari. Demam disertai menggigil. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis-jenis demam? Jadi demam itu terbagi atas 6. Yang pertama, demam septik adalah demam yang suhunya tidak pernah mencapai normal, tinggi pada malam hari dan ke tingkat normal itu pada pagi hari. Biasanya demam ini disertai keluhan menggigil dan juga berkeringat. Yang kedua adalah demam hektik. Itu adalah demam yang suhunya mencapai normal. Yang ketiga, demam remiten. Demam yang suhu badannya dapat turun setiap hari, tetapi tidak pernah mencapai suhu normal, perbedaan suhu sekitar 2 derajat Celcius. Yang keempat itu adalah demam intermittent. Demam yang suhu badannya turun ke tingkat normal selama beberapa jam dalam sehari. Kemudian ada demam kontinu. Demam yang suhu badannya itu bervariasi sepanjang hari, tidak pernah lebih ataupun berbeda dari 1 derajat Celcius. Yang terakhir adalah demam siklik. Demam siklik adalah demam dengan kenaikan suhu badan selama beberapa hari, kemudian diikuti periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu tubuh seperti semula. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah yang kedua, yaitu bagaimana etiologi demam. Jadi secara etiologi demam itu terbagi atas 2, yaitu akibat infeksi dan juga akibat non-infeksi. Untuk akibat infeksi sendiri itu bisa disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Nah, untuk penyebabnya sendiri, apabila demam itu disebabkan oleh bakteri, biasanya berkaitan dengan penyakit pneumonia, bronkitis, osteomielitis, appendicitis, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang diakibatkan oleh virus, biasanya diakibatkan oleh virus influenza, demam berdarah, dengue, demam cikungunya maupun virus-virus lain seperti H1N1 maupun virus yang sekarang sedang banyak dibicarakan yaitu virus corona. Kemudian untuk infeksi akibat jamur itu sendiri bisa berbagai jenis jamur, diantaranya adalah Coccidioides, Cryptococcus, dan lain-lain. Kemudian untuk infeksi parasit, ini biasanya disebabkan oleh malaria, itu berupa plasmodium, kemudian bisa disebabkan oleh tokso, dan juga bisa disebabkan oleh cacing. Kemudian yang untuk non-infeksi, demamnya sendiri disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah lingkungan, penyakit imun, keganasan, pemakaian obat-obatan, maupun pemberian imunisasi. Untuk yang lingkungan biasanya berkaitan dengan suhu lingkungan, ataupun apabila anak kecil itu akan tumbuh gigi, biasanya dia juga akan demam. Kemudian ada juga penyakit autoimun, penyakit keganasan seperti Hodgkin, limfoma non-Hodgkin maupun leukemia, pemakaian obat-obatan, kemudian pemberian imunisasi. Dalam 1-10 hari biasanya akan ada demam. Tapi efek demam itu sendiri juga bergantung pada setiap orang yang menerima imunisasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa makna demam sejak 4 hari yang lalu? Kemungkinan sejak 4 hari yang lalu itu telah terjadi infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme dan telah terjadi masa inkubasi di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, masa inkubasi sendiri adalah masa di mana virus masuk ke dalam tubuh manusia kemudian menyebabkan gejala-gejala itu sendiri. Kemudian lanjut ke pertanyaan D, apa makna demam disertai dengan menggigil? Demam disertai menggigil merupakan gejala klasik pada malaria. Gejalanya sendiri, jenis demam yang timbul akibat malaria itu juga tergantung pada plasmodium penyebabnya sendiri. Untuk sifat demam akut atau paroksimal, itu didahului oleh stadium dingin, kemudian diikuti oleh stadium demam tinggi, kemudian berkeringat banyak. Biasanya gejala klasik ini ditemukan pada penderita non-imun dan dari daerah non-endemis. Untuk 3 stadium malaria sendiri ada stadium dingin, stadium demam, dan juga stadium berkeringat. Untuk stadium dingin
Biasanya ini adalah keadaan di mana seseorang itu merasa sangat menggigil dan juga sangat dingin. Nadinya penderita itu cepat tetapi lemah. Kemudian bibir dan jari-jari itu bisa pucat maupun kebiru-biruan atau kita kenal sebagai sianotik. Stadium ini biasanya berlangsung selama 15 menit. Kemudian untuk stadium demam itu stadium ini berlangsung setelah stadium dingin. Pasien mengalami serangan demam. Seperti biasa itu ada tanda-tanda inflamasi yaitu merah, kemudian kulitnya kering, panas seperti terbakar, sakit kepala bertambah keras, dan juga disertai dengan rasa mual maupun muntah. Untuk nadinya sendiri itu kuat kembali, kemudian pasien biasanya merasa sangat haus dan suhu badannya bisa mencapai 41 derajat Celcius. Fase ini biasanya berlangsung selama 2-4 jam. Yang ketiga, stadium berkeringat. Stadium ini pada penderita itu sesuai namanya, penderita berkeringat banyak sekali, kemudian sampai membasahi tempat tidur. Namun pada suhu badan di fase ini itu turun dengan cepat, kadang-kadang sampai di bawah normal. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan bagaimana patofisiologi dari demam itu sendiri. Jadi sebelum membahas tentang patofisiologinya, kita harus tahu dulu. Jadi demam adalah respon tubuh terhadap suatu peradangan yang fungsinya sendiri itu sebagai proteksi untuk membunuh bakteri-bakteri ataupun berbagai macam mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Secara patofisiologi, demam itu diawali karena adanya pirogen endogen maupun eksogen. Jadi pirogen endogen ataupun eksogen ini, kalau endogen itu berasal dari dalam tubuh sendiri, kalau eksogen itu berasal dari luar tubuh. Yang berasal dari luar tubuh misalkan toksin-toksin yang dikeluarkan oleh bakteri, virus, kemudian misalkan ada zat-zat lain asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk kasus ini sendiri, pirogen endogen yang menjadi penyebab demam kemungkinan besar itu adalah plasmodium yang berasal dari malaria. Kemudian plasmodium itu nanti akan menuju hepar. Setelah di hepar itu akan membentuk skizoid, kemudian pecah menjadi merosoid yang akan langsung menginvasi sel darah merah. Kemudian dengan pecahnya sel darah merah tadi itu dapat memicu proses inflamasi ataupun peradangan di tubuh. Nah, untuk yang di dalam tubuh, proses inflamasi ini disebut sebagai proses inflamasi yang spesifik, kemudian akan memicu pengeluaran sitokin proinflamasi. Jadi sitokin proinflamasi ini banyak jenisnya, salah satunya adalah interleukin 1, 6, TNF maupun interferon. Kemudian akan menuju area preoptik anterior hipotalamus, kemudian akan terjadilah sintesis dari prostaglandin oleh asam arachidonat yang akan merangsang neuron sensitif panas. Untuk panas sendiri itu pusat pengaturannya adalah di hipotalamus. Kemudian sitokin tersebut akan menuju hipotalamus dan terciptalah set point di hipotalamus yang akhirnya meningkatkan suhu tubuh. Kemudian setelah itu terjadi akan ada respon homeostasis dengan cara menginisiasi respon dingin. Lalu hipotalamus akan mendeteksi suhu tubuh di bawah normal sehingga meningkatkan respon dingin dengan peningkatan suhu tubuh dan terjadilah menggigil. Menggigil itu tujuannya adalah meningkatkan produksi panas dan vasokonstriksi kulit agar mengurangi pengeluaran panas tubuh. Kemudian, apa makna demam hilang timbul, paling tinggi sore hari dan kembali normal pada pagi hari? Jadi sesuai yang telah kita bahas sebelumnya, makna dari kata-kata ini adalah bahwa demam yang terjadi pada pasien itu adalah tipe remiten, yaitu demam yang suhu badannya turun ke tingkat normal selama beberapa jam dalam sehari. Kemudian demam yang terjadi pasien ini juga biasanya berhubung dengan jenis dan banyaknya mikroorganisme yang menginfeksi tubuh itu sendiri. Kemudian apa saja macam-macam malaria? Jadi malaria itu terbagi atas malaria tropicana, tersiana, dan juga quartana. Untuk tropika biasanya disebabkan oleh Plasmodium falciparum, biasanya akut, kemudian dengan tata laksana yang baik, prognosisnya itu juga baik. Kemudian
malaria tersiana ataupun benign tertia malaria disebabkan oleh Plasmodium vivax dengan kecenderungan menjadi kronis. Kemudian memiliki fase exoeritrositik yang bersifat dorman atau hipnozoid. Jadi maksudnya untuk yang jenis vivax sendiri, karena mereka punya fase hipnozoid, mereka itu bisa dorman di dalam tubuh dan bisa menyebabkan kekambuhan. Selain malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax, Plasmodium yang ovale juga bisa menyebabkan gejala dari malaria tersiana ini sendiri. Untuk jenis yang terakhir yaitu malaria quartana, ini biasanya disebabkan oleh Plasmodium malariae. Jenisnya itu paling banyak di Afrika dan banyak menyebabkan sindroma nefrotik. Sindroma nefrotik sendiri itu kelainan pada ginjal yang biasanya awalnya disebabkan oleh toksin-toksin yang akan merusak nefron, lalu muncullah keluhan seperti edem dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja macam-macam dari Plasmodium? Jadi Plasmodium yang pertama itu Plasmodium falciparum. Gejala yang timbul itu intermittent dan juga dapat continue. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria yang berat dan menyebabkan kematian. Jenis yang kedua itu Plasmodium vivax. Plasmodium vivax itu disebabkan oleh Plasmodium vivax. Kemudian keluhannya biasanya gejala demam berulang dengan interval bebas demamnya itu 2 hari. Selanjutnya adalah Plasmodium ovale. Disebabkan oleh Plasmodium ovale, manifestasi klinisnya biasanya bersifat ringan. Kemudian ada Plasmodium malariae. Gejala demamnya itu berulang dengan interval bebas demamnya itu 3 hari. Dan jenis yang terakhir adalah Plasmodium knowlesi. Disebabkan oleh Plasmodium knowlesi, gejalanya demam menyerupai malaria falciparum. Untuk selanjutnya itu apa saja macam-macam siklus dari Plasmodium.